Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena atas rahmat-Nya lah kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu hingga hari ini, meskipun kita bertemunya tidak secara tatap muka tapi secara daring atau online atau pertemuan jarak jauh. Nah, meskipun kita berjauhan, meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, semoga dengan pengucapan hamdalah, ucapan syukur kita kepada Allah itu dapat memberikan berkat atau berkah kepada kita dalam mempelajari pelajaran pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang mana karena atas peran beliaulah kita hari ini bisa mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Sanabil bersama Al-Quran, tahfiz, mudah, indah, berkah. Alhamdulillah. Semoga Anda masih ingat yel-yel kita biasanya di sekolah. Baik, dan Anda sekalian, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya pada pelajaran tematik, Anda sudah belajar pada pembelajaran kedua di subtema 2 di tema 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3. Nah, semoga apa yang kita pelajari dan Anda dapat memahaminya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah itu dapat memperlancar kita juga dalam memahami apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baik, silakan Anda persiapkan buku tema 2-nya dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai menyaksikan tayangan pembelajaran, sedikit beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan kembali. Ya, yang pertama, ingat untuk selalu mematuhi apa yang Abi atau Umi Ananda perintahkan. Nah, penting bagi Ananda untuk berbakti kepada orang tua, ya. Nah, apabila orang tua Ananda sibuk, mohon dimaklumi, ya. Jangan sampai Ananda di rumah itu kelakuannya memberontak kepada orang tua atau membangkang. Nah, itu jangan sampai, ya. Ananda harus belajar memahami orang tua Ananda juga. Nah, jangan orang tua aja yang selalu memahami Ananda, tapi Ananda pun harus belajar memahami orang tua kita. Nah, oleh sebab itu, salah satu caranya dengan belajar sungguh-sungguh, ya. Tanamkan semangat perjuangan kita, semangat perjuangan Ananda dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, meskipun di rumah, Ananda harus tetap belajar sungguh-sungguh, ya. Ananda harus bersyukur, ya, memiliki orang tua yang mendukung Ananda. Meskipun Anda belajar di rumah, Anda tetap didukung untuk belajar. Nah, Anda bersyukur dengan cara semangat belajarnya, ya. Gas terus, pantang menyerah, ya. Karena kita membahas mengenai perjuangan, maka kita pun harus berjuang, menanamkan nilai-nilai perjuangannya. Nah, baiklah Anda, silakan Anda saksikan tayangan berikut. Ingat untuk selalu memperhatikan hingga selesai, ya.
insya Allah apa yang disampaikan di tayangan ini itu sama dengan yang disampaikan pada teman-temannya yang berhadir di sekolah. Baiklah, silakan saksikan tayangan berikut. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan? Nah, coba kita amati gambar-gambar berikut. Gambar itu menceritakan sekelompok siswa sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Nah, tentu saja semua harus saling bekerja sama dan saling melindungi. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Tetapi kedatangan sekutu ini ternyata diboncengi atau membawa NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau pihak Belanda. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, ternyata para tawanan tersebut justru diberi senjata, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang yang mengepung rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Ini adalah bacaan tentang hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun masih kurang tepat. Karena menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hiena. Dr. Sarah Benson
Amram dari University of Saint Andrew mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung loh. Di dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara bagaimana dia mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa pun banyak hewan lain melakukan metode seperti yang dilakukan oleh hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Baik, anak-anakku yang hebat, masih tetap semangat belajar ya? Iya, sekarang kita akan mempelajari tentang kamuflase. Beberapa jenis hewan melakukan kamuflase untuk mengelabui musuhnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa jenis belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, sehingga hewan yang akan memangsa tidak mengetahui keberadaan mereka karena warna tubuhnya atau bentuk tubuhnya sama seperti daun yang mereka hinggapi. Yang kedua adalah penyesuaian diri dengan cara mimikri. Hewan yang melakukan mimikri ini yaitu contohnya bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon menjadi membaur dengan lingkungannya. Hebat sekali, bukan? Bagaimana jika manusia mempunyai kemampuan seperti itu ya? Tentu sangat menarik, bukan? Adaptasi berikutnya adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Hewan yang melakukan autotomi adalah cicak. Apabila cicak tertangkap oleh kucing, maka dia akan melepaskan ekornya. Ekor yang terlepas ini kemudian akan bergerak-gerak terus, sedangkan cicak akan berdiam diri dan berpura-pura mati. Sehingga kucing yang tadinya menerkam cicak lebih tertarik dengan ekor yang masih bergerak-gerak. Ketika si kucing ini sibuk dengan ekor cicak yang masih terus bergerak-gerak, maka si cicak akan segera melarikan diri. Pintar sekali, bukan? Kemampuan berikutnya adalah menggulungkan diri. Salah satu contoh hewan yang melakukan perlindungan diri dengan menggulung dirinya adalah hewan terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral.
Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulung diri ketika terancam adalah lipan dan kaki seribu. Nah, sekarang anak-anak, kita gantian. Tugas kalian adalah mencari tahu bagaimana hewan-hewan berikut menyesuaikan diri. Yang pertama, cumi-cumi. Apa yang dia lakukan ketika dia merasa terancam? Yang kedua adalah walang sangit. Sedangkan yang ketiga adalah siput. Alhamdulillah, Ananda tadi sudah menyaksikan tayangan pembelajaran ketiga. Nah, silahkan Ananda mengerjakan tugas yang diberikan pada akhir tayangan tersebut. Nah, untuk tugasnya nanti dikirimkan melalui tautan atau link Google Form yang akan dibagi di grup. Silakan seperti biasa tugasnya dikirimkan secepatnya ya, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Boleh minta kerjasama dengan orang tua ya, boleh dikerjakan sendiri, boleh kerjasama. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengingatnya, bisa mengamalkannya, dan jangan lupa untuk selalu menghafal, untuk selalu murojaah hafalan Ananda ya, untuk selalu mentahsinnya, untuk selalu menambah hafalannya. Baik, salah hilaf mohon maaf, segala kesalahan itu berasal dari diri Ustaz sendiri, dan segala yang benar itu berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.